seandainya diketahui oleh Kepala Sudin. Nah, biasanya nanti sudah ada dari sekolah, terus nanti di tengah-tengah gitu diketahui oleh Sudin. Sudin yang akan menandatangani dan distempel. Berarti kita sudah membuat kurikulum sesuai dengan bimbingan dan arahan yang dilakukan oleh para penilik maupun pengawas, gitu ya. Nah, ini KTSP jangan kita menganggap bahwa kan sekarang pandemi gitu ya, ada COVID, masa harus buat juga KTSP? Iya, harus buat juga KTSP. KTSP sesuai dengan kondisi khusus gitu ya. Nah, setelah nanti selesai penjelasan detail mengenai standar ini, saya juga nanti akan memberikan pembelajaran tentang jarak jauh, ya, modul pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi nanti para guru atau para sekolah tuh sudah tahu kalau untuk pembelajaran jarak jauh itu totalnya ada 7 modul. Nah, dalam 7 modul itu di dalamnya ada perencanaan, ada bagaimana membuat pelaporan, bagaimana pelaksanaan. Jadi sama seperti kalau teman-teman mengikuti Diklat SAR. Nah, kalau di kelas A kan ada 9 modul, nah kalau ini hanya ada 7 modul, jadi sudah dipadatkan, gitu ya. Nah, ini teman-teman harus paham. Jadi untuk membuat kurikulum yang sekarang, ini persiapan nih. Nanti kan tahun ajaran baru itu kita mulai pertengahan ya, dari Juli 2021 sampai dengan tahun 2022, gitu ya. Juni 2022. Kalau yang sekarang kan sudah lewat nih. Yang kemarin tahun 2020 sampai 2021 itu sudah lewat. Nah, sekarang untuk persiapan membuat KTSP di tahun 2021 sampai 2022, dimulai dari bulan Juli. Dari sekarang tuh disiapin dokumen-dokumennya apa saja, gitu ya. Yang jelas, kurikulum itu isinya ada dokumen 1 dan dokumen 2. Dokumen 1 itu isinya ada visi misi sekolah, ada tujuan sekolah gitu ya. Nah, kalau dokumen 2 itu lebih kepada kurikulum bagaimana membuat prosem program semester, lalu RPPM program mingguannya dan RPPH untuk hariannya gitu ya. Nah, bentuknya atau contohnya seperti apa? Itu disesuaikan dengan kebiasaan yang ada di sekolah. Karena ada RPPM kalau sekolah tersebut sudah membuat sendiri formatnya, ada yang seperti tabel, ada yang narasi ke bawah gitu. Itu nggak apa-apa. Yang penting itu harus disiapkan lengkap untuk 1 tahun ajaran. Artinya kalau dalam protanya itu ada semester 1 dan 2, prosemnya tiap semester itu ada temanya, lalu nanti RPPM-nya itu disesuaikan dengan tema masing-masing, ada subtemanya gitu ya. Saya yakin semua udah paham, hanya persiapannya nih yang kadang-kadang membutuhkan waktu, ya, membuatnya membutuhkan waktu, ya. Dan sebenarnya kalau teman-teman punya filenya, nah di komputer punya filenya, itu kan bisa di-print ulang. Di-print ulang, tinggal diganti tanggalnya saja gitu. Baru dimasukkan untuk ATSP yang baru tahun 2021-2022 gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah punya filenya tidak menemui kesulitan, tinggal di-print ulang. Hanya tanggalnya disesuaikan pada saat kita membuat. Nanti di sana kan ada berita acara dengan penilik atau pengawas. Nah, itu tanggal berapa dibuatnya? Karena harus duduk bersama, mengundang juga ada komite sekolah ya, ikut diundang juga, di samping yayasan ada komite sekolah ikut terlibat. Jadi nanti ada absensi yang dilampirkan di dalam KTSP itu, gitu ya. Nah, itu saya mengingatkan saja bahwa sekolah harus membuat itu secara rutin tiap tahun. Jadi setiap tahun ajaran baru punya baru. Kalau misalnya sekolahnya sudah berdiri katakanlah 5 tahun, seharusnya kurikulumnya KTSP juga ada 5 buku gitu ya. Tapi kalaupun itu belum ada, nggak apa-apa.
Yang penting mulai tahun ajaran baru ini kita buat, gitu ya. Karena apa? Karena nanti kalau asesor datang itu minimal melihat 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir itu yang akan dilihat. Ada nggak dokumennya? Nah, terus kita bilang misalnya, ada saya pernah buat gitu ya, tapi nggak ada buktinya. Nah, itulah yang kadang-kadang membuat asesor sulit untuk menilai kalau tidak ada buktinya. Tapi kalau ada buktinya, gampang banget. Asesor tinggal, oh ya sudah Bu, difotoin. Nanti fotonya isinya A, B, C, D, lalu nanti diupload. Seperti itu, ya. Jadi sebenarnya pekerjaan kita sehari-hari yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun, itulah yang diminta oleh Sispena. Jadi Sispena itu mintanya bukti. Buktinya apa? Nah, itu dokumen. Bisa berupa foto juga, bisa berupa video juga gitu ya. Karena Sispena tidak mengenal, oh iya saya sudah buat, gitu, nggak mengenal dia. Dia kenal adalah bukti gitu ya. Nah, itu untuk yang poin pertama, KTSP. Lalu poin berikutnya, atau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Yang tadi dijelaskan. Yang ingin Kenapa? bertanya boleh raise hand. Boleh. Atau bisa langsung di kolom chat. Silakan. Kak, ya bisa juga di standar 2 untuk mungkin KTSP. Ada yang ingin. Untuk standar 2 KTSP, kalau nggak ada bisa langsung Bu ya ke acuan kurikulum sekarang. Oke. Acuan kurikulum, nah sekolah ini mau tidak mau harus punya. Sekarang saya mau tanya, sekolah punya acuan kurikulumnya apa? Halo, ada yang bisa jawab atau ada yang sudah tahu atau yang sudah punya di sekolah? Audio. Iya. Yeah. Acuan kurikulum yang digunakan apa? Halo? Halo. Apakah ada di sekolah? Kantong teh tutupan atuh. Kalakuan teh tenan teh mah. Bentar, Bu. Ya baik. Acuan kurikulumnya kalau untuk PAUD itu apakah dia PAUD di sini maksudnya pendidikan anak usia dini ya, ada TK, ada RA, lalu ada SPS gitu ya. Acuan yang digunakan adalah Permendikbud ya, Permendikmas 137 dan 146 itu harus punya tuh. Kalau memang di dinasnya tidak ada, bisa di-download, di-print. Karena itu juga nanti yang difoto sama asesor. Difoto apakah sekolah punya atau tidak itu ya. Jadi acuan itu harus ada di sekolah. Bukan bilangnya gini, oh saya punya tapi masih dalam bentuk file gitu ya, belum di print. Nah, kadang-kadang asesor yang tidak mengerti atau bahkan asesor yang nggak mau tahu gitu ya, lah kalau misalnya nggak ada berarti nggak punya gitu ya. Karena nggak bisa, asesor juga tidak bisa disalahkan karena memang harus ada buktinya gitu. Nah, bukti itulah yang difotoin untuk Permennya 137 dan 146 itu. Jadi teman-teman harus siapin tuh. Sebenarnya kan nggak sulit juga ya, tinggal di print lalu dijilid, punya deh kita gitu ya. Nah, itu adalah acuan kurikulum yang harus dimiliki tiap sekolah. Minimal 2 itu. Tapi kalau RA biasanya ada tambahan karena kan ada kekhasannya. Misalnya kalau RA itu ada tambahan lebih banyak agamanya. Nah, biasanya menggunakan acuan dari Kemenak ya, Kementerian Agama. Nah, itu juga harus punya. Jadi jangan bilang, oh saya menggunakan acuan kurikulumnya 2 ya, dari Kemendikbud dan dari Kemenak. Nah, Kemendikbudnya ada tapi Kemenaknya nggak ada. Nah, itu juga akhirnya membuat penilaiannya tidak maksimal gitu ya. Karena kalau memang kita acuannya dari Kemenak juga harus punya acuannya itu seperti apa gitu. Jadi dua-duanya harus dimiliki oleh lembaga gitu ya. Atau ada kekhasan lain, misalnya menggunakan sentra gitu ya. Kan kalau di dalam Permen 137 dan 146 kan bukan sentra, dia kan tema ya. Nah, makanya harus ada juga acuannya.
buku sentranya tuh pakai punya siapa gitu ya. Jadi acuan itu dibutuhkan dalam rangka memenuhi untuk diupload ke Sispena gitu ya. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa Sispena tidak bisa mentolerir bahwa oh saya pernah punya gitu, nggak bisa. Dia lihatnya bukti. Buktinya apa? Nanti kalau memang sudah ada, asesor yang datang akan foto tuh. Lalu nanti itulah yang diupload gitu ya. Ya jadi mohon dimengerti oleh sekolah bahwa Sispena butuhnya bukti. Ya, jadi acuan itu harus dimiliki dan tersedia di sekolah. Ya, kalau memang dari katakanlah datanya tidak bisa kita peroleh dari dinas, kita bisa ngeprint. Itu saja yang bisa disiapkan, harus yang disiapkan oleh sekolah. Lalu lanjut yang poin berikutnya. Layanan menurut kelompok usia. Layanan Ya. menurut kelompok Nah, layanan menurut kelompok usia. Nah, layanan menurut kelompok usia ini harus ada nih. Tadi seperti saya bilang, kita punya murid 80 misalnya. Lalu dari 80 itu ada kelompok A dan kelompok B. Atau mungkin juga ada dari kelompok bermain ya. Berarti melayani KB dan TK gitu ya usianya. Nah, itu berapa? Itu per kelompok usia. Saya yakin sekolah juga sudah punya, tapi mohon diperbaharui adalah pada saat asesor datang, itu yang dilihat data yang terakhir. Data yang terakhir. Walaupun kita punya data yang terdahulu, tapi yang dicocokkan, yang di-checklist, yang disesuaikan dengan kondisi lapangannya atau performance-nya itu adalah yang terakhir. Jadi guru-guru harus menyiapkan data terakhir. Misalnya kita mau di visit atau mau didatangi oleh asesor tahun 2021 ini, berarti data yang diambil adalah tahun 2020 dan 2021 muridnya sesuai dengan Dapodik. Nah, gitu ya. Jadi itu akan ada sinkronisasi antara data Dapodik dengan data yang ada saat ini, gitu ya. Jadi sesuai layanan itu harus dibikin tabelnya per kelompok usia. Itu harus ada. Kalaupun misalnya ada kelompok B-nya ada 3 kelas gitu ya, ya harus dibikin 3-3-nya gitu ya. Nanti kan di fotonya digabung terus di PDF-kan gitu. Jadi bukan berarti kalau seandainya jumlah muridnya 80 diambil cuma sampling saja, tidak seluruhnya. Seluruh murid. Bukan berarti sampling misalnya, oh cukup kelompok B-nya 1 kelas saja, kelompok A-nya 1 kelas saja. Ya tidak seperti itu. Jadi semuanya ada, kalau kelompok B ada 3 kelas, 3-3-nya nanti daftarnya itu difoto lalu digabungkan di PDF-kan. Gitu ya. Jadi semuanya datanya kan sinkron dengan Dapodik. Nah, yang saya tahu Dapodik itu kan tiap semester pasti diperbaharui, ya nggak? Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung kalau bikin daftar layanan, lihat aja data Dapodik, itu aja yang diambil, karena itulah yang akan sinkron ke Sispena, gitu ya. Oke, sampai di sini tadi standar 1 sudah jelas, sudah ada contohnya, terima kasih tadi dari Bu Iin. Lalu untuk standar 2, ada KTSP, ada acuan kurikulumnya, lalu ada layanan tadi ya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Di standar 2 ada yang ingin ditanyakan? Lebih detail lagi? Mungkin ada yang ingin, ada yang tidak paham misalnya gitu ya, silakan. Kita masih punya waktu cukup panjang nih sampai jam 3 ya. Kalau hari ini ada, kita pembahasan sampai jam 3. Ke standar 3 boleh Bu? Enggak, hari ini hanya sampai standar 2 saja, supaya teman-teman supaya teman-teman mempersiapkan dulu nih. Jangan sampai kebanyakan nanti akhirnya pusing sendiri ya. Nanti terakhir setelah saya selesai menjelaskan standar 1 sampai standar 8, saya akan kirimkan di grup instrumennya. Instrumennya yang menjadi
pedoman sebenarnya itu pedoman buat kami, tapi nanti akan saya share supaya lebih memahami gitu ya. Hanya saat ini kita jelaskan standar 1 dan 2 dulu supaya tidak kebanyakan, dan saya berharap teman-teman yang sudah pernah diakreditasi pun kan harus ada akreditasi ulangan ya. Kalau yang grade-nya C itu boleh mengajukan setelah 2 tahun ya. Misalnya, oh saya mau memperbaiki nilai grade-nya dari C menjadi B misal atau menjadi A. Boleh ngajukan setelah 2 tahun kalau untuk yang grade-nya C. Kalau yang grade-nya B itu 4 tahun ya, maksimal. Tapi kalau misalnya 3 tahun mau mengajukan lagi, tidak ada salahnya. Siapa tahu aja karena teman-teman sudah paham isi daripada standarnya, sudah benar semua, memenuhi persyaratan, kan tidak menutup kemungkinan dari B bisa menjadi A, gitu ya. Kan kalau akreditasi grade-nya A, kepercayaan dari masyarakat itu kan juga akan meningkat, sehingga jumlah murid juga akan bertambah, gitu ya. Jadi, boleh saja kalau sudah 3 tahun, kita mau mengajukan lagi akreditasi, boleh yang grade B, gitu ya. Bu, ini kan ada beberapa bunda yang baru join nih Bu, sedangkan kita kan udah selesai, hampir selesai. Nah ini mungkin saya ingin menyampaikan nih untuk anggota yang baru bergabung, tadi kita sudah membahas terkait dengan standar 1 sampai dengan 2, terkait dengan akreditasi 3.0 yang sebelumnya disampaikan di webinar kita kemarin. Nah mungkin dari teman-teman yang baru bergabung ada pertanyaan terkait dengan standar 1 dan 2, karena untuk pertemuan yang kali ini kita hanya membahas di standar 1 dan 2 saja. Gitu. Betul. Ada pertanyaan? Dan kita juga terbatas nih, hanya sampai jam 3 saja ya. Karena biar teman-teman yang lain yang punya kegiatan yang lain, kesibukan yang lain juga tidak terganggu gitu ya. Apakah ada yang mau disampaikan bagi yang baru bergabung? Khususnya yang baru bergabung atau pertanyaan. Nah untuk grafik tadi sudah Yana blast di grup ya Bu ya. Ya. Contoh grafiknya sudah. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Oke, untuk materinya juga sudah. Ada pertanyaan kah? Halo. Halo. Ada pertanyaan kah dari teman-teman di sini terkait dengan standar 1 dan 2? Oke, baik. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang baru bergabung, mungkin bisa dibuka semua videonya biar difoto sama Yana, nanti kita share di lengkap semua gitu ya. Biar kelihatan. Yuk, video bisa di standby ya. Sebentar aja. Oke. Yuk. Bunda Purwatiningsih, Bunda Gemini, Asmini, Bunda Siska, Bunda Waude, Bunda Sri Irmawati, dan ini ada dari Mandua Tulung kayaknya. Boleh di-on kan untuk kameranya? Kita bisa foto bareng. Oke. Yang lainnya, Bunda Purwatiningsih, Bapak atau Ibu Gemini, Asmini, kemudian Waude, Irmawati. Sudah, boleh? Foto sekarang ya, Bu? Oke, 1, 2. Boleh, silakan. Yuk. Oke, senyum. 1, 2. Oke. Yana share di grup. Iya, kali lagi Bu, biar kelihatan partisipannya. Ya, kita masih ada waktu. 1, 2. Oke. Dah, cukup. Iya. Alhamdulillah kalau teman-teman sudah paham semua, karena saya berharap dengan penjelasan ini tidak ada lagi teman-teman yang kebingungan untuk mempersiapkan dokumen akreditasi, gitu ya. Karena bagaimanapun
akreditasi itu adalah sesuatu kewajiban sekolah, ya. Kalau sekolah belum diakreditasi, artinya secara penjaminan mutu tuh belum belum diakui gitu ya, bahwa memang sekolahnya sudah ada penjaminan mutu, tapi kalau belum diakreditasi belum diakui gitu. Makanya penting buat sekolah, jangan sampai merasakan nanti, wah kok sulit banget sih katanya persiapannya gitu. Padahal itu sudah dilakukan setiap hari oleh teman-teman. Hanya mungkin selama ini dokumentasinya yang perlu dibenahi gitu ya. Itu saja sih dari saya supaya teman-teman juga semuanya tetap bisa mengikuti akreditasi sekolahnya, dengan itu akan lebih diakui oleh masyarakat ya, terutama para orang tua yang mau memasukkan anaknya gitu. Karena orang tua sekarang tuh lebih teliti lagi gitu ya. Mereka juga ingin masukin sekolah anaknya yang baik gitu. Makanya diharapkan teman-teman juga harus mempersiapkan diri sekolah gitu. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Disampaikan dari teman-teman semua terkait dengan pembahasan kita hari ini, khususnya dari standar 1 dan 2. Yana rasa kayaknya apa sudah cukup jelas? Insya Allah kayaknya udah paham. Sudah cukup jelas ya. Menjelaskannya tuh pelan, detail, jelas, jadinya udah dicerna insya Allah ya Bu ya. Amin, amin. Yang penting itu untuk isi daripada KTSP itu harus lengkap ya, ada dokumen 1 dan dokumen 2. Ya. Jadi teman-teman nggak bisa bilang, wah saya nggak ngerti isi KTSP gitu. Jangan ya, karena udah berdiri sekolahnya bertahun-tahun. Nah yang paling penting juga nih, kalau kita sudah punya sudah sesuai dengan kurikulum yang dikehendaki oleh Kemdikbud gitu. Jadi jangan kita tidak punya acuan. Terus untuk anak-anak sendiri kan merasa tenang. Nah ini ada tips dari saya. Sekarang ini kan masa pandemi, murid banyak yang pada menghilang, ya. Masa pandemi sekolah di rumah tapi harus bayar dan seterusnya. Biasanya kan seperti itu orang tua ya. Nah, tipsnya adalah kalau anak-anak sekolah persyaratan untuk masuk SD itu sekarang harus punya NIS, nomor induk siswa nasional. Ya, jadi itu bisa disampaikan kepada orang tua. Ayah bunda, kalau anak-anak tidak punya NIS, nanti waktu masuk SD akan kesulitan. Karena NIS itu menjadi salah satu prasyarat untuk masuk sekolah SD. Ya, nah ini jadi teman-teman bisa meraih kembali atau bisa promosi kembali bahwa untuk tahun ajaran baru, kalau tidak memiliki NIS, tidak bisa masuk sekolah SD. Untuk tahun 2021 ini, ya, jadi itu bisa menjadi senjata buat sekolah. Karena yang masuk sekolah TK, RA, ataupun SPS, pasti kan akan ada NIS-nya. Jadi nanti masuk SD nggak kesulitan, gitu. Nah, itu yang kita bisa pakai buat senjata kepada orang tua bahwa sekolah sebelum masuk SD, yaitu PAUD, penting. Karena disitulah ada NIS-nya. Di samping anak-anak tentunya pembelajaran ya untuk pengembangan aspeknya. Tapi itu sebagai salah satu untuk bisa membuat orang tua jadi memasukkan kembali anaknya. Karena di masa pandemi ini rata-rata keluhannya, saya sudah bayar tapi anak-anak belajar di rumah, orang tua capek, pokoknya macam-macam keluhannya ya. Nah ini bisa memberi keyakinan bahwa dengan adanya NIS nanti akan mempermudah masuk sekolah SD gitu. Itu dari saya. Ini masih ada yang buat guru-guru. Ini ada yang baru banget
bergabung, ada dua anggota yang baru banget bergabung. Ibu mau kasih Oke. rangkumannya lagi aja atau bagaimana, Bu? Kasih Oh, boleh. Nanti saya kasih rangkumannya ya. Boleh. Baik. Alhamdulillah, walaupun di akhir waktu baru bergabung, nggak apa-apa. Mungkin tadi masih ada kesibukan yang lain, dan saya ingin merangkum saja bahwa teman-teman untuk akreditasi itu penting, karena sebagai salah satu penjaminan mutu sekolah. Ya, dengan adanya akreditasi akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya di sekolah kita. Walau di masa pandemi ini banyak murid yang mundur karena belajar di rumah, nanti aja kalau sudah tatap muka lagi baru daftar gitu. Nah, ini bisa dikasih penjelasan, Ibu, Bapak, bahwa kalau anaknya belajar di rumah pun kami akan membantu maksimal mengembangkan aspek yang ada di diri anak itu. Lalu Ibu Bapak juga akan mendapatkan NIS, nomor induk siswa nasional, yang memudahkan ketika masuk sekolah SD gitu ya. Itu sebagai senjata nih buat sekolah-sekolah biar murid-muridnya yang tadinya sudah tidak masuk bisa ditarik kembali untuk sekolah gitu ya. Jadi memberi pemahaman kepada orang tua, mempermudah ketika sekolah SD. Lalu untuk yang berikutnya, rangkuman dari standar 1 tadi sudah di-share oleh Bu Iin, contoh dari grafiknya, jadi nanti teman-teman bisa lihat di grup, ya. Itu adalah contoh grafiknya, ya. Dan itu untuk pembuatannya terkait dengan data Dapodik. Jadi teman-teman harus segera update data-data Dapodiknya, gitu ya. Termasuk PPP, background semua kita siap pakai. Nanti akan kita siapkan. Ya. Silakan Pak Yolanda kita tampilkan contoh pembuatan kerja untuk PKTK PAUD yang sudah disiapkan oleh teman-teman. Oke. Tadi ada yang bicara, siapa tuh? Apa yang mau disampaikan, silakan. Ini halo dengan Bunda Siska. Gimana? Ada apa tadi? Silakan. Halo Bun. Ya. Halo Bunda Siska. Kayaknya lagi online telepon deh, Bu. Halo. Halo, Bunda Siska. Ya Bunda, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Baru bisa gabung. Ada yang ingin ditanyakan, Bu, tadi? Iya Bunda, kalau bisa materinya mohon di-share, Bun. Oh, untuk materi karena saya sudah ketinggalan banget. Oh gitu. Untuk materi tadi sudah saya share ke grup webinar. Tapi nanti mungkin coba saya share lagi ya. Mungkin udah banyak ketutup dengan konten chat yang lain ya. Nanti coba saya share lagi ya. Dan ini kan saya record juga nih untuk pembahasan hari ini, untuk pembahasan standar 1 dan 2 tadi, ini sudah saya record. Mudah-mudahan nggak hilang lagi kayak kemarin. Karena kemarin tuh ada sedikit trouble di laptopnya. Mudah-mudahan yang kali ini enggak. Jadi nanti setelah ini convertnya selesai, nanti akan saya share hasil dari recording Zoom kita hari ini, gitu. Ya. Oke, terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Dari yang lain ada yang ingin disampaikan juga? Oke. Kalau nggak ada, Bu Meti. Halo Bu. Bu Meti. Halo, Bu Meti. Bu Metinya, oh
Beliau ini lampunya mati, tadi listrik di wilayah Depok katanya mati. Saya takutnya handphone beliau juga ikut lowbat nih, gitu. Jadi mungkin nanti untuk kegiatan Zoom kita hari ini sekian dulu ya. Boleh kita tutup dulu ya untuk kegiatan Zoom kita hari ini. Nanti mungkin insya Allah untuk pembahasan detail standar, lanjutan standar 3 dan sampai dengan selesai itu akan dijadwalkan yang akan mendatang gitu ya. Terima kasih banyak ya untuk muda-muda semua, dan saya Yana Benyamin mohon maaf apabila adanya kesalahan baik sikap ataupun agak sedikit slow respon di grup, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih banyak telah bergabung. Saya Yana Benyamin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam.